Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Amin Amindas Makleat dengan NPM 22210152, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu mata kuliah Pionisius Minggu. Materi yang pertama, konsep dasar organisasi. Organisasi berasal dari kata Yunani organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, instrumen, bagian, dan anggota atau badan. Organisasi pada dasarnya adalah alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan. Menurut beberapa ahli, yang pertama, Stephen F. Robbins, organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan. Yang kedua, menurut David Charrington tahun 1989, organisasi adalah sistem sosial mempunyai pola kerja yang teratur dan didirikan oleh manusia. Yang berikut karakteristik organisasi. Yang pertama, unit atau entitas sosial. Yang kedua, keanggotaan minimal 2 orang. Yang ketiga, pola kerja terstruktur. Yang keempat, memiliki tujuan. Dan yang kelima, memiliki identitas diri. Prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, ada tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dalam prinsip organisasi merupakan konsep yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dan dijelaskan secara jelas, efektif, dan efisien. Tujuan yang jelas adalah suatu konsep yang membantu organisasi untuk fokus pada hal-hal paling dan menghindari pemborosan sumber daya. Yang kedua, ada garis limpah wewenang yang jelas, mengacu pada batasan yang telah ditetapkan untuk tingkat kekuasaan dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang ketiga, seseorang hanya menerima perintah dan bertanggung jawab kepada atasan saja. Maksudnya bertujuan untuk mengatur tingkat kekuasaan dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang keempat, pelimpahan wewenang ambil keputusan hingga terbawah. Maksudnya, pelimpahan wewenang menyatakan bahwa wewenang atau kekuasaan harus dilimpahkan kepada individu atau unit dalam organisasi yang lebih rendah, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan baik. Yang kelima, tanggung jawab ke atasan dan atasan tanggung jawab atas kegiatan bawahan, atau responsibility, yaitu perintah dalam organisasi yang merupakan prinsip yang menyatakan bahwa perintah diberikan tidak boleh dari atau individu di atasnya. Yang keenam, pembagian tugas yang jelas atau division of work. Pembagian tugas yang jelas membantu mencapai tujuan organisasi, karena setiap individu atau unit dalam organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Materi yang kedua, perilaku individu dan kelompok. Yang pertama, pengertian perilaku individu. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Menurut Miftah Hoha dalam bukunya Perilaku Organisasi, konsep dasar dan aplikasinya tahun 2003 yaitu perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Yang kedua, memahami perilaku individu. Yang pertama, konsep id. Konsep id merupakan bagian dari kepribadian manusia yang menyimpan dorongan biologis manusia yang bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Yang kedua, konsep ego. Konsep ego adalah mediator antara hasrat atau tuntutan, bekerja berdasarkan prinsip realitas, dan memilih untuk mengikuti superego atau id. Yang ketiga, superego. Konsep superego merupakan kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealis. Yang ketiga, ciri-ciri perilaku individu. Yang pertama, komunikasi.
Komunikasi dalam perilaku individu merujuk pada proses pengiriman dan penerimaan pesan, serta interaksi sosial yang terjadi di antara individu dengan individu, kelompok, atau lingkungan. Yang kedua, komitmen. Komitmen dalam perilaku individu adalah suatu keadaan di mana seseorang menjalin hubungan keterikatan pada suatu hal, baik itu menjalin hubungan dengan orang lain, organisasi, atau diri sendiri. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama merujuk pada kemauan dan kemampuan individu untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan, dan instansi lain dalam menjelaskan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan suatu hal atau benda baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Yang kelima, etika. Etika dalam perilaku individu berarti nilai moral dan norma yang menjadi pedoman dalam mengatur tindakan atau perilaku. Yang berikut, pengertian perilaku kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Sudarmo tahun 2022. Yang kedua, bentuk-bentuk kelompok. Kelompok dapat berbentuk kelompok formal atau formal group, ataupun merupakan kelompok informal atau informal group. Kelompok formal dibentuk organisasi, sedangkan kelompok informal dibentuk oleh sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Yang ketiga, ciri-ciri perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama, nama kelompok. Nama kelompok lebih merujuk pada kumpulan individu yang berinteraksi saling dalam sebuah organisasi. Ini berupa kelompok formal atau informasi yang dibentuk secara resmi atau spontan dan memiliki berbagai ciri-ciri yang berbeda. Yang kedua, kohesi. Kohesi merupakan kesatuan yang terjalin dalam kelompok, menikmati interaksi satu sama lain, dan memiliki waktu tertentu untuk bersama. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan lebih mengacu pada cara pemimpin mengarah dan mengatur perilaku anggota kelompok. Ini melibatkan pengawasan atas perilaku para anggota, mengatasi penyimpanan, dan membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Yang keempat, peran. Peran dalam perilaku kelompok merupakan perilaku yang diharapkan dari individu dalam kelompok, yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam suatu organisasi. Yang kelima, konflik. Konflik dalam perilaku kelompok adalah bertentangan atau perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok yang berupaya saling menyingkirkan satu sama lain dengan membuat seseorang atau kelompok lain tidak berdaya, atau bahkan dengan cara menghancurkan orang atau kelompok lain. Yang keempat, hubungan antara perilaku organisasi dan kelompok dalam organisasi. Hubungan antara perilaku individu dan kelompok dalam organisasi merupakan hubungan yang kompleks dan saling terkait. Memahami hubungan penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kerjasama dan komunikasi, mengelola konflik, dan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Memahami hubungan antara perilaku individu dan kelompok dalam organisasi penting untuk, yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Meningkatkan kinerja organisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Merujuk pada proses meningkatkan hubungan kerjasama antara individu atau tim. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mengalahkan masalah, pengembangan ide, dan mengoptimalkan kinerja. Yang ketiga, mengelola konflik. Mengelola konflik merupakan proses yang dilakukan untuk menangani pertentangan atau perselisihan antara dua atau lebih orang dalam sebuah organisasi. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi adalah dorongan yang mendorong individu untuk melakukan tindakan atau bertindak sesuatu dengan tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dorongan internal dan eksternal, seperti keinginan, harapan, minat, penghormatan, atau kebutuhan. Materi yang berikut, budaya organisasi. Yang pertama, pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya.
Sistem makna ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi sebagai sebuah persepsi umum yang dipegang teguh oleh para anggota organisasi dan menjadi sebuah sistem yang memiliki kebersamaan. Yang kedua, fungsi budaya organisasi menurut Robbins tahun 1996 yaitu yang pertama, pembedaan organisasi. Merupakan pembedaan dalam sebuah organisasi dalam lapisan kelas secara hierarkis atau bertingkat yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti kekuasaan, prestasi, dan hak istimewa. Yang kedua, identitas. Identitas dalam budaya organisasi merupakan ciri atau karakter organisasi yang menggambarkan nilai, keyakinan bersama, dan norma yang mendasari identitas organisasi. Yang ketiga, komitmen bersama. Komitmen bersama dalam budaya organisasi merupakan hubungan yang erat antara budaya organisasi dan komitmen yang diperlukan setiap individu dalam organisasi. Yang keempat, perekat sosial. Perekat sosial adalah konsep yang mengacu pada nilai-nilai norma dan tindakan yang mengikat anggota dalam organisasi. Ini berfungsi untuk mempersatukan organisasi dalam bentuk identitas yang konsisten. Yang kelima, membentuk sikap karyawan. Merupakan proses yang penting untuk membangun organisasi yang berkesinambungan dan berperan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tiga ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Lebih mengarah pada keberanian dan kreativitas dalam mengambil resiko. Inovasi mencakup ide dan gagasan yang baru sambil mengambil resiko, artinya para karyawan mengembangkan ide dan mengambil resiko yang mungkin akan menyebabkan kegagalan atau kerugian. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Berarti sejauh mana organisasi memperlakukan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap rinci atau detail dalam kehidupan organisasi. Yang ketiga, orientasi hasil. Orientasi hasil merujuk pada keprioritan dan fokus manajemen terhadap hasil yang diinginkan. Ini menunjukkan pada berapa besar peranan yang diberikan kepada hasil dalam keputusan dan tindakan manajemen. Yang keempat, orientasi kelompok. Orientasi kelompok merujuk pada derajat kebersamaan dan hubungan yang baik antara anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, keagresifan, menentukan bagaimana organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan anggota-anggota dan lingkungannya. Yang ketujuh, kemantapan. Kemantapan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan prestasi organisasi. Kemantapan dalam budaya organisasi mencakup tingkat predictability atau ketegasan nilai dan rendahnya konflik. Yang keempat, karakteristik budaya organisasi. Pertama, inisiatif individual. Merupakan tingkat tanggung jawab, kebebasan, dan independensi yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, toleransi terhadap tindakan berisiko. Merujuk pada keberadaan sistem normatif yang mengizinkan atau mengencangkan tindakan yang mungkin mengandung risiko. Yang ketiga, arah. Arah merujuk pada aspek yang mempengaruhi arah dan pengembangan suatu organisasi. Yang keempat, integrasi. Integrasi merujuk pada hubungan yang baik dan efektif antara berbagai elemen dalam organisasi seperti nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku. Yang kelima, dukungan dari manajer. Merujuk pada tindakan, peranan, dan perilaku yang memberikan kekuatan dan daya tahan kepada individu, grup, atau organisasi. Yang keenam, kontrol. Kontrol merupakan aspek yang bertujuan mengatur tingkah laku dan perilaku anggota dalam lingkungan organisasi. Yang ketujuh, identitas. Identitas merupakan suatu karakteristik yang membentuk perilaku karyawan dalam suatu organisasi. Tiga tingkat budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak visible seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja.
presentasi saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih.